Untuk alur pendaftaran MBKM, dalam hal ini adalah MSIB atau kampus mengajar juga termasuk ya. Tapi kita fokus ke MSIB terlebih dahulu. Untuk alur pendaftarannya di sini kita ada dua, yaitu adalah pendaftaran skema internal dan juga eksternal. Untuk internal itu sendiri adalah skema yang dibuat berdasarkan apa yang sudah ditetapkan oleh universitas. Yang pertama, kalian sebelum melakukan pendaftaran di platform MBKM, diawali dengan mensubmit surat persetujuan PA dan Kaprodi terlebih dahulu ya, di form berikut ini. Tadi seperti yang sudah Bapak Asta sampaikan, jadi kalian sudah melakukan diskusi dan konsultasi terlebih dahulu dengan Kaprodi terkait keikutsertaan kalian. Apakah dengan mengikuti kegiatan MBKM ini ke depannya atau Kaprodi akan memberikan gambaran ke depannya seperti apa, apakah akan mengganggu kegiatan perkuliahan kalian, dan jika misalkan terjadi eh, kendala ke depannya akan seperti apa. Jadi mohon ini dipastikan kembali dengan mengkonsultasikan dan mendiskusikan dengan Kaprodi kalian masing-masing. Untuk template suratnya sendiri, oh ya ini nanti mengenai prosedur internal ini sudah disediakan di Instagram Chill ya. Untuk postingannya sudah disematkan di paling awal. Kalian nanti bisa cek saja setelah kegiatan sosialisasi hari. Nah, berikut adalah template surat persetujuan PA dan Kaprodinya seperti biasa. Jadi ini dipastikan semuanya terisi dengan lengkap, dan ini yang paling penting sih, tanda tangannya. Di sini ada 3 tanda tangan ya teman-teman. Ada tanda tangan pembimbing akademik, tanda tangan mahasiswa, dan juga tanda tangan ketua program studi. Pastikan semuanya tanda tangannya lengkap. Jika ada salah satu tanda tangan aja yang nggak terisi, itu tidak akan kami proses. Jadi pastikan tanda tangannya ada. Ada tanda tangan PA, tanda tangan mahasiswa juga ada, namun tanda tangan Kaprodinya nggak ada, itu tidak akan kami proses. Atau mahasiswa ada tanda tangannya, Kaprodi ada tanda tangan, di PA nggak ada, itu nggak akan kami proses juga. Lebih parah lagi, nggak ada tanda tangannya sama sekali. Ini masih banyak yang sering kita temui. Jadi tolong kerjasamanya untuk dilengkapi tanda tangannya teman-teman ya, untuk mempercepat proses pengajuan kalian. Mungkin kita langsung aja masuk ke paparan selanjutnya, yaitu adalah paparan mengenai program Bangkit. Nah, ini yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Ara selaku Program Manajer Bangkit Akademi 2024. Oke, Selamat pagi, kepada Mas Mbak Ara. Misan. Iya, selamat pagi Mbak Ara. Halo Mbak Ara, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat pagi lagi, Pak Asta. Senang sekali bisa ke UI lagi meskipun online ya, Mas. Iya Mbak Ara, sebelumnya pernah sempat Online. offline Mbak Ara. Betul, betul. Dan saya yakin di sini udah pada nggak sabar nih, Mas Isan, ingin dengerin. Boleh saya mulai ya? Boleh banget Mbak Ara. Silakan share screen Mbak Ara. Izin share screen saya, udah nyiapin slide. Mari kita buka saja bersama. Oke. Ini udah nampakkah, Mas? Sudah Mbak Ara. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang sedang hadir di Zoom ini dari fakultas, dari prodi. Saya Mutiara Rumsari atau Ara, Program Manajer Bangkit, merasa senang sekali bisa balik ke kampus, ke UI, alma mater saya juga, alma mater kita semua, bisa menghadirkan satu program yang membawa dampak luar biasa buat para lulusannya. Dan bisa dibilang UI merupakan salah satu promotor utama ya, Pak Asta ya, dari sejak fase pilot di 2020, kita juga pernah ngadain secara offline di UI, sampai dengan sekarang yang sepenuhnya online, mahasiswa UI selalu menjadi dari segi jumlah dan dari segi kualitas unggul dibanding dengan kampus-kampus yang lain, 500 lebih yang ikutan bangkit sampai dengan sekarang. Nah, saya dikasih waktu sampai dengan jam 10. Nanti jam 10 ada Ronald Grant dari Traveloka lulusan Bangkit terbaik kami yang juga akan menceritakan perspektif dia sebagai seorang peserta and now already in tech industry. Nah, sebelum ke sana saya ingin memberikan sedikit insight bagaimana program ini bisa mengubah hidup para lulusannya,
termasuk dalam konteks Adi Setiawan, lulusan dari Universitas Brawijaya, yang juga seorang penyandang disabilitas yang dengan segala latar belakangnya berhasil membuktikan diri berkarir AI, teman-teman, berkarir AI di perusahaan kimia farma, penyedia obat ya. Kita coba tonton videonya dulu bersama-sama. Mungkin untuk soundnya bisa sekalian di-share, Mbak Ara. Oh, gimana Mas? Soundnya bisa sekalian di-share mungkin karena belum ada Oh, suaranya. nggak ada soundnya ya? Kayaknya Iya. saya harus nge-share dari ininya deh, dari YouTube-nya. Bentar, kalau gitu coba saya siapkan dulu copy link-nya. Saya stop sharing. Oke. Ini. Oke, coba saya share screen Chrome tab. Nah, ini ya. Ini kedengaran Mas Ihsan? Langkah pertama adalah Aman, hal Mbak. tersulit yang semua orang harus hadapi, termasuk aku. Gak mau nyusahin orang, selalu minta bantuan. Jadi, aku lebih sering menyendiri. Ngabisin waktu ngutak-ngatik komputer sendiri. Ternyata tanpa sadar bisa membuahkan hasil. Pelan-pelan aku bangun rasa semangatku. Aku memutuskan untuk bangkit dan belajar banyak hal baru. Semakin hari pengetahuanku semakin bertambah. 900 jam belajar machine learning hingga bahasa Inggris. Buat Adi yang dulunya berkecil hati, sekarang jadi lebih berani. Tanpa aku sadarin, ternyata aku udah ngambil langkah demi langkah maju ke depan. Sekarang aku berkarir sebagai AI engineer. Sekarang aku bisa ikut bantu berkontribusi untuk industri kesehatan bangsa. Bantu permudah distribusi dengan bantuan teknologi AI. Bekal pengetahuan yang aku pelajari di Bangkit. Kadang situasi bisa mengkondisikan pola pikiran, tapi aku bisa memilih untuk bangkit. Ambil berapapun langkah maju yang aku mau. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, yang tadi kita saksikan adalah pesan dari Bangkit 2021 yang benar-benar bertransformasi dari seseorang yang tadinya sangat tidak percaya diri dan tidak tahu dia harus mau berfokus dalam bidang apa selama studinya di informatika UB, tapi kemudian setelah bertemu dengan teman-teman yang suportif di kampus dan juga mengikuti program Bangkit, jadi terbuka wawasannya bahwa dia bisa berkarir di bidang AI dan memang awalnya itu setelah lulus Bangkit, dia sempat jadi fellow di Jakarta AI Research, setelah itu jadi intern juga di tempat yang sama. Nah, step up yang ketiga adalah dia keterima jadi full-time AI engineer di Kimia Farma yang bekerja dari rumah. Jadi unik teman-teman, waktu kita syuting video ini di Malang, dia memang kerja itu di rumah. Karyawan PT Kimia Farma pertama yang memiliki disabilitas dan diperbolehkan untuk bekerja dari rumah dan dipercaya karena kualitas pekerjaannya emang terbukti gitu ya, karena dia juga seorang TFD Certified Holder. Salah satu sertifikasi yang nanti akan teman-teman dapetin saat mengikuti program Bangkit. Nah, saya memiliki beberapa agenda di pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya excited seperti saya juga. Ini sudah jalan minggu kedua ya
Bapak Ibu dan teman-teman semuanya pendaftaran Bangkit dan lumayan sudah banyak yang daftar dari UI. Nah, supaya semakin menambah semangat untuk mendaftar, ini saya berikan beberapa insights lebih nanti di sepanjang sesi ini. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh diketik di kolom chat atau disimpan buat sesi Q&A juga boleh. Nah, Bangkit sendiri merupakan sebuah program yang unik, teman-teman Bapak Ibu semuanya, karena ini benar-benar industry driven. Jadi program ini menghadirnya diawali oleh inisiatif dari Google, ngajak FGD para unicorn di Indonesia membicarakan masalah kelangkaan talenta digital. Dan outcome dari diskusi tersebut memang 2020 itu kita bikin Bangkit pilot yang cuma 300 orang sifatnya offline. Kemudian bergulir sampai dengan sekarang dengan 15 mitra dan juga founding partners yang setia Google, GoTo, Tokopedia, Traveloka dan juga Deeptech, kita sekarang udah bisa merengkuh sampai dengan 20.000 peserta, teman-teman, di sepanjang 5 tahun terakhir. Jadi kami senang banget Bangkit bisa terus ada karena disinilah teman-teman bisa mencapai satu visi yang benar-benar nggak pernah berubah dari sejak Bangkit berdiri, yaitu ini. Kita ingin semua ikutan Bangkit mendapatkan pelatihan yang sangat terstruktur, high touch kita nyebutnya kalau di program, dan juga berkualitas tinggi, supaya nanti teman-teman yang lulus dari Bangkit bisa menjadi seorang talenta digital yang berkaliber tinggi, yang siap untuk berkarir di perusahaan teknologi, kelas dunia, dan juga startup. Jadi target kami adalah menjadikan Bangkit sebagai the ultimate program persiapan karir yang menyajikan skill di bidang teknologi, skill juga di bidang soft skill, serta bahasa Inggris. Dan semuanya akan teman-teman nikmati secara gratis, tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Ya. Dan semua yang hadir di Bangkit dan pernah merasakan program ini selama 5 tahun kami berjalan, tentunya akan ngerasa banget gimana Bangkit itu bisa membuat portofolio kita yang ada di LinkedIn menjadi sangat employable banget gitu, karena setidaknya teman-teman kalian lulus dari Bangkit akan mendapatkan minimal 10 sertifikat dari tingkat dasar sampai dengan tingkat mahir yang ujungnya akan mengantarkan kalian kepada sertifikasi global dari Google, and everything comes for free. Inilah yang kami sebut dengan spesialisasi. So kalau dikumpulin tuh dari semua peserta Bangkit yang 20.000 tadi, kita udah mendapatkan lebih dari 106.000 new specializations from all over Indonesia. Semoga dengan portofolio ini teman-teman bisa membuktikan bahwa okay, you are from Bangkit, then you must have completed all this checklist. Nah, di akhir program teman-teman juga akan mendapatkan Google Certification Voucher sesuai dengan learning path yang kalian pilih. Dan sampai dengan hari ini kita sering mengadakan survei selama pasca program berakhir gitu ya, 3 bulan. Kita nanya ke mereka apakah mereka sudah bekerja, terus bagaimana Bangkit relate sama kamu diterima kerja tempat sekarang. Nah, jawabannya sekitar 82% teman-teman alumni Bangkit yang sudah bekerja mengatakan bahwa Bangkit telah membantu mereka meraih karir yang pertama. Nah, ini adalah para alumni Bangkit, dan saya yakin hari ini bukan sebuah kebetulan, ada lebih dari 30 yang hadir di sesi pagi ini, pasti bukan sebuah kebetulan teman-teman ada di sini. Mungkin kalian yang akan kemudian menjadi peserta Bangkit di 2024 batch 2 berikutnya. Dan di sini teman-teman, kita salah satu supporter utama Bangkit adalah Kemendikbudristek ya. Jadi tahun 2021 waktu Bangkit direngkuh sebagai bagian dari Kampus Merdeka, kita berusaha untuk improve dari segi peserta dan juga dari segi kualitas pembelajaran. Dan memang setiap kali kita ngadain kelas di Bangkit ya, udah running 800 kelas lebih dari Februari kemarin, kita selalu bikin survey, feedback form yang dilakukan seminggu sekali anytime kelas running, dan sampai dengan kemarin saya baru meeting itu angka kepuasan terhadap kelas itu 4,75 teman-teman, minimal. Kelas bahasa Inggris, kelas tech, dan kelas soft skill, kepuasannya 4,75 out of 5. Artinya apa? Nggak cuma teman-teman belajar, tapi kami yang ada di Bangkit, di tim pengelola Bangkit akan selalu berupaya untuk menyajikan pengalaman belajar terbaik, di mana teman-teman akan belajar dengan aman, dengan pace kalian sendiri, dan teman-teman bisa mengoptimalkan potensi kalian gitu, karena di Bangkit menyediakan environment belajar yang tadi selalu kita bilang safe learning zone buat semua yang tertarik belajar IT.
Hari ini saya nggak tahu ada Tommy atau enggak ya Mas Ihsan yang datang, tapi Tommy Timotius salah satu timnya Pasta dan Mas Ihsan di Chill itu salah satu lulusan Bangkit yang juga lulusan dari cloud computingnya Bangkit yang berasal dari jurusan sastra Arab teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang datang dari jurusan non Fasilkom gitu ya, mau dari FISIP, FMIPA, FKM atau jurusan yang lain, selama kalian disetujui oleh kampus dan mendapatkan konversi yang sesuai, Bangkit akan worth it banget buat teman-teman dapat exposure talenta digital development dari dasar banget sampai dengan jadi seorang ahli di bidang machine learning atau cloud computing atau Android development. Nah, lalu di Bangkit sendiri teman-teman akan belajar selama 900 jam. Oke. Nanti bayangannya 900 jam ini kan semuanya online. Ini lebih dari 900, lebih tepatnya kalau yang semester depan itu 950 jam. Nah, ada yang belajar sifatnya self-paced, alias kalian akan belajar dengan tadi pace kalian sendiri. Kami cuma ngasih milestone bulanan, harus menceklis 5 kelas harus lulus ya, minggu bulan depannya kelas yang E sampai F harus sudah lulus ya, dan lain sebagainya. Cuma kalau kalian decide, aku hari ini mau speedrun, aku mau belajar 2 hari non-stop biar nanti 3 hari aku bisa free, itu juga boleh banget teman-teman. Jadi itulah enaknya teman-teman belajar di Bangkit, bisa menemukan pace terbaik buat kalian sendiri, menentukan enaknya belajar kapan mau istirahat, kapan mau ngegas, itu kita sebut dengan belajar yang asinkronus. Tapi jangan lupa, mungkin a day in a week-nya seorang peserta Bangkit minimal ada 3 pertemuan sinkronus setiap minggunya. Satu kelas tech atau soft skill, satu kelas bahasa Inggris, dan satu lagi adalah kelas mentoring. Jadi hanya 5 jam teman-teman dalam seminggu teman-teman harus datang secara sinkronus. Ada juga nanti meeting bulanan, ada juga nanti meeting tentang capstone gitu ya. Tapi jumlahnya tidak akan setiap hari dari pagi sampai malam tuh nggak banget. Dari satu minggu mungkin kelas online yang sinkronus dengan Google Meet hanya 3 kali, masing-masing durasinya 2 jam. Oke. Lalu teman-teman juga akan tetap berkonsultasi dengan para dosen, ada kakak mentor dari alumni Bangkit terbaik yang akan nemenin kalian belajar, dan juga paling terakhir ini yang warna kuning, selalu menjadi pengalaman belajar yang katanya nomor 1 gitu ya kalau kita survei di setiap akhir program. The first and most favorite part of learning experience di Bangkit adalah capstone project, di mana teman-teman akan membuat tim yang akan menyelesaikan masalah real di sektor publik atau sektor privat, dan kalian buat proyek terbaik akan mendapatkan pendanaan calon startup sampai dengan 140 juta rupiah. Dan itu uang beneran, bukan in kind, bukan barang. Oke. Nah, ini semua teman-teman akan ngedapetin tech-nya dapat, soft skill-nya dapat, dan juga bahasa Inggris. Memang belajar di Bangkit semuanya pakai bahasa Inggris, baik dari segi materi, slides yang kalian dapetin, pre-reading yang kalian dapetin, bahkan semua guideline kalian pakai bahasa Inggris. Instruktur juga ngajar pakai bahasa Inggris. Cuma teman-teman kalau merasa lebih nyaman bertanya pakai bahasa Indonesia, atau kalian lebih prefer misalkan nanti sama mentoring sessionnya ya itu pakai bahasa Indonesia, memang itu nggak apa-apa ya. Tapi 92% lulusan Bangkit bilang belajar bahasa Inggris di Bangkit telah meningkatkan kompetensi mereka dalam berbahasa Inggris, khususnya dalam berbicara. Karena memang di Bangkit fokusnya yang kami berikan dalam 3 sesi belajar adalah conversational English. Karena kelasnya kecil teman-teman, 25 orang belajar sama native dari Inggris, Amerika, dan New Zealand, dan satu lagi itu Australia kalau nggak salah, pengajar dari TBI yang akan ngasih kalian insight banyak, tapi lebih ke arah gimana sih bisa lebih outspoken dalam bahasa Inggris. Dan jangan khawatir, kelasnya juga kecil, jadi kalian bisa sharing dan lebih lebih comfortable dalam berbagi gitu ya. Berikutnya teman-teman juga di Bangkit ini hal yang tidak boleh kalian lewatkan adalah belajar tentang AI. Nah, kalau tahun lalu itu materinya 3, yang warna merah paling bawah nggak ada. Tahun ini kami selalu mengupdate materi Bangkit ya. Tahun ini di batch 2 kami menghadirkan kelas terbaru yang namanya Generative Adversarial Networks atau GANS. Memang buat teman-teman yang di alur belajar machine learning akan mendapatkan pengayaan
AI yang lebih banyak secara durasi jam dibanding dengan teman-teman yang memilih cloud computing ataupun Android. Karena memang yang paling relate dengan AI adalah teman-teman yang ada di alur belajar machine learning. Nah, apapun yang kalian pilih, mau Android, cloud, ataupun machine learning, semuanya akan ada materi AI-nya. Oke? Cuma memang yang ML paling banyak. Ini teman-teman beruntung banget nih karena memang baru di launching materinya di semester ini. Yang sekarang lagi belajar belum dapat materi yang paling advance itu yang generative adversarial networks. Paling ini ya, paling baru. Seperti ini teman-teman, kira-kira menu belajarnya kalian boleh screenshot, boleh nanti di-sharing ke Bapak Ibu prodinya. Ini serius loh Bapak Ibu di prodi ini belajar di Bangkit ini nggak main-main teman-teman. Tadi Pasta bilang jangan disambi dengan bekerja ataupun kuliah full time karena emang ini aja akan membuat kalian sangat-sangat sibuk. Ini akan bikin kalian memiliki kecepatan belajar yang wow, karena banyak kelasnya, tapi pastinya setiap kelas yang kalian luluskan sertifikatnya 1. Ini yang tadi aku bilang, minimal kalian punya 10 dari Bangkit pas lulus tuh ya ini. Bayangin setiap pro yang ada di dalam layar ada sertifikatnya. Keren banget kan buat portofolio kalian nanti setelah lulus UI, akademiknya bagus, pengalaman di UKM-nya juga bagus, ada Bangkitnya, ikutan program KM yang lain, MBKM yang lain, itu luar biasa, pasti kalian langsung jadi semakin bersinar ya di mata employer di pasca kuliah. Nah, buat teman-teman tentunya UI ini selalu jadi salah satu major university yang membuktikan dari segi intake dan juga quality of lulusannya itu udah nggak usah diragukan ya teman-teman. Saya sendiri dari jurusan HI, sekarang mengelola Bangkit itu juga bukan dari jurusan IT. Lihat aja di bawah prodi mana aja yang udah ikutan Bangkit, yang sering banget tentunya dari Fasilkom ya, tapi ada juga dari politik, dari antropologi, dari filsafat, dari geofisika, manajemen, ilmu perpustakaan, itu yang kemarin lulus di bulan Januari lalu. Ini yang kita lihat di layar sekarang. Dan dari yang 94 keterima, hanya 4 yang mundur, ya, menyisakan 90, dari 90 yang lulus ada 90%, which is quite high. Dan di sini teman-teman bisa ngelihat buat yang ongoing cohort yang lagi belajar sekarang, ada yang ngedaftar ya, ada 526 yang keterima setengahnya, dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang mundur dari UI. Dalam hal nggak ada yang declare pengen mundurin diri gitu sampai dengan sekarang. Dan sama jurusannya juga berwarna-warni teman-teman. Jadi buat kalian yang bukan datang ke jurusan IT, your seniors have proven that you can do it. Lihat aja tadi graduation rate-nya sampai dengan 90%. Ya, ini angka nasional sebenarnya. Sama dengan angka nasional di Bangkit. Nah, ini juga salah satu produk yang nanti akan kalian dapetin layanan dari Bangkit di akhir program. Kalau kalian ada project terbaik, kalian bisa berkesempatan dapetin uang yang buat kalian pakai untuk membangun startup. Nah, bukan cuma uang, kalian akan ngedapetin bimbingan dari industri, dapat Google Cloud Credits gratis senilai belasan juta, kalian akan dapat assistance dalam hal learning support dan learning environment, semuanya diberikan gratis buat kalian ya. Kalau aku boleh sedikit promosi, mungkin dari semua program MBKM-nya Kemdikbudristek, hanya Bangkit yang memberikan manfaat ya, yang benar-benar dari hulu ke hilir, benar-benar end to end. Nggak cuma belajarnya, melainkan pengalaman pasca belajar. Ya ini, nanti ada sertifikasi global, nanti ada bursa kerja online, nanti ada alumni network, dan manfaat-manfaat lainnya yang hanya didapatkan oleh seorang lulusan Bangkit. Nah, makanya tadi Pak Asa sempat bilang, kalian harus serius, harus full time. Kenapa? Kalau kalian nggak jadi seseorang yang berstatus graduate alias lulus, ya, kalian nggak akan ngedapetin manfaat-manfaat yang barusan saya bilangin. Only a graduate can access berjuta manfaat yang tadi aku sebutin, certifications, incubation, terus tadi apa sih, career fair, bagian dari alumni network, gitu ya, itu semua hanya bisa didapatkan oleh seorang lulusan. So, once you're in, kalian harus benar-benar serius. Dan sekarang sepertinya di tengah kita semua, apakah sudah ada Kak Ronald? Halo? Iya, Apakah ada Ronald di suara sini? saya masuk. Masuk. Hai Ronald.
Hai Kak, sebentar ya, aku coba nyalain video dulu. Boleh. Nah, Kak Ronald ini adalah lulusan dari Fasilkom, teman-teman. Teknik Informatika. Beliau adalah salah satu lulusan Bangkit yang tersertifikasi Associate Android Developer yang terkenal sulit. Jadi sekarang Ronald sudah berkarir sebagai seorang engineer, tepatnya di bidang quality assurance di Traveloka. Nah, senang banget ada Ronald di sini. Boleh ya Ronald sedikit berbagi ya tentang pengalaman Ronald belajar dan juga life after Bangkitnya. Silakan Ronald. Oke, sebelumnya selamat pagi ya Mbak Mutia dan juga Pak Asta. Mungkin buat teman-teman, aku sedikit perkenalan singkat dulu. Perkenalkan, nama aku Ronald. Aku merupakan alumni dari universitas yang sama ya dengan teman-teman di Universitas Indonesia. Aku sendiri kebetulan lulusan tahun 2023 kalau di Universitas Indonesia, dan aku mengambil jurusan teknik komputer dulu. Nah, kebetulan aku itu dulu sewaktu kuliah ikut program Bangkit di tahun 2022, dan seperti yang tadi Mbak Ara sampaikan, aku mengambil learning path itu Android. Mungkin kalau bahas singkat dulu kenapa aku milih Android itu karena di Android itu aku percaya bahwa aku lebih suka sesuatu yang bisa dilihat gitu. Karena kan kalau misalnya kita ambil cloud dan yang lain, aku berpikir bahwa nantinya hasilnya itu akan bisa digunakan dan berguna bagi banyak orang, tapi tidak ada front end atau sesuatu yang bisa dilihatnya. Itu mungkin merupakan alasan singkat kenapa aku mengambil learning path Android. Dan sharing selanjutnya mungkin terkait dengan perjalanan aku di Bangkit. Aku di Bangkit itu dulu sama seperti nantinya harusnya masih online. Jadi online ini menurut aku justru nggak jadi halangan sih untuk dalam aku belajar di Bangkit. Jadi karena di online ini justru membuat aku lebih fleksibel karena kita itu diberi platform, eh, kalau misalnya Android zaman aku itu di coding, dan juga apabila aku merasa ada yang tidak dipahami di coding itu, karena di coding itu kan sifatnya kita belajar mandiri ya. Nah, dari Bangkit juga provide LT class, di mana LT class ini sistemnya itu adalah synchronous online learning dengan instruktur yang sudah berpengalaman di bidangnya, entah itu soft skill ataupun di Android atau learning path lainnya. Jadi cara aku belajar itu aku praktek dengan menggunakan platform decoding, dan apabila ada sesuatu yang aku ingin tanyakan lebih lanjut, aku menanyakannya di sesi ILT tersebut. Nah, mungkin itu kurang lebih apa yang aku progres, gimana aku bisa memilih Bangkit untuk menjadi salah satu apa ya jadi salah satu bagian hidup aku ya dalam perjalanan hidup aku. Dan untuk proses di Bangkitnya, aku percaya Mbak Ara udah jelasin lebih lanjut ya, ada gimana di Bangkit itu gimana progresnya. Dan mungkin yang ingin aku sharing lebih lanjut itu adalah apa yang aku dapat dari Bangkit gitu. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu, Bangkit ini dari yang aku lihat itu sudah diketahui oleh sangat banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, bahkan mungkin sampai ke luar negeri. Jadi yang aku rasakan adalah dari saat aku mulai ingin mencari magang gitu. Kebetulan aku magang di salah satu startup di Indonesia juga, di Blibli, dan aku merasa dengan pengalaman aku di Bangkit itu membantu aku untuk memudahkan proses aku magang, karena sewaktu HR interview itu ditanya pengalaman kamu selain kuliah itu apa aja, aku menjelaskan pengalaman aku yang lain, dan salah satunya adalah Bangkit. Dan ketika mendengar kata Bangkit dari HR-nya itu menanyakan, mungkin karena banyak juga yang dia interview itu dari Bangkit, jadi dia kurang lebih tahu kalau di Bangkit itu ada capstone, jadi dia bisa lebih terfokus menanyakan ke capstone aku gitu. Di capstone itu aku buat apa, aku role sebagai apa, dan end job-nya itu end product-nya itu apa, kurang lebih itu. Jadi eh, aku itu merasa terbantu oleh Bangkit mulai dari HR sampai dengan proses aku magang, karena walaupun aku magang itu nggak sebagai Android developer, tapi apa yang aku dapat di Bangkit
entah itu soft skill-nya, cara aku berpikir kritis dan menemukan problem solving itu membantu aku dalam proses magang. Nah, dan tidak hanya berhenti di magang, karena sekarang aku statusnya sudah alumni ya. Jadi aku itu sempat nyari kerja juga, dan kebetulan sekarang bekerja di salah satu mitra bangkit di Traveloka gitu. Dan sama lagi pas waktu HR interview dan user interview itu mereka itu udah mengenal Bangkit dan jadinya memudahkan aku untuk prosesnya dan hingga sampai sekarang kesempatan-kesempatan sebagai alumni Bangkit itu masih ada. Kenapa? Karena di Bangkit itu kan ada banyak membuka banyak kesempatan untuk kita untuk aktif gitu sebagai mentor, sebagai instructor, sebagai advisor dan banyak lagi mungkin nantinya bisa tanya lebih lanjut ke Mbak Ara ya. Nah, dan teman-teman nggak perlu khawatir karena kesempatan-kesempatan tersebut itu diberikan benefit oleh Bangkit yang pastinya sangat membantu teman-teman untuk ya mungkin jajan-jajan inilah ya di Univ gitu. Jadi kurang lebih itu sih pengalaman aku. Mungkin kepada Mbak Ara ada yang mau tanya dari yang lain atau mungkin cukup gitu. Boleh nanya sedikit, Ronald? Mumpung Oke, masih ada 5 menit, boleh ya? boleh Mbak. Waktu kamu di interview dan kamu bilang kamu lulusan Bangkit, memang seketika HR langsung tahu bahwa, oh gitu. Iya betul Mbak. Mungkin dari HR-nya juga udah tahu. Mungkin entah dia tahu Bangkit atau dia banyak interview anak Bangkit. Jadi dia Hmm. tahu akan ada capstone dan belajarnya gimana. Itu Hmm. lebih ditanyain ke situ sih Mbak. Oh, Karena dan kalau misalnya kita mungkin jelaskan pengalaman kita di mungkin organisasi yang hanya namanya itu mungkin kalau BEM kan semua orang tahu BEM itu apa. Tapi kalau mm, misalnya kita di universitas itu biasanya kan ada organisasi yang namanya itu nggak familiar gitu. Itu HR mungkin agak lebih bertanya gitu sih Mbak. Tapi kalau Bangkit HR itu pasti langsung tahu kalau Bangkit itu adalah sebuah program learning path seperti itu. mm. Terus aku yakin nih di antara yang dengerin kita sekarang nih Ronald, banyak, banyak yang bertanya gimana sih waktu Kak Ronald dulu belajar di Bangkit bisa ngebagi waktu. Apakah dulu sambil dengan kuliah, apakah disambi dengan kan part time atau gimana dulu waktu Ronald menjalani Bangkit a day in a life-nya misalnya. Oke, jadi sewaktu di Bangkit itu kebetulan kan memang diwajibkan dari kampus mereka itu 20 SKS ya Mbak. Jadi ya memang dari kampusnya itu juga aku paling bisa ambil cuma satu kelas aja gitu Mbak. Jadi benar-benar memang harus fokus gitu, terutama di learning path Android ya menurut aku memang kita tuh memang harus ngasih full attention di Bangkit. Karena kalau enggak sih menurut aku akan sangat keteteran sih Mbak. Kalau emang kita nggak ngasih full attention di Bangkit gitu. Jadi yang dibilang benar-benar fokus pada Bangkit itu benar ya, Ronald ya. Kamu nggak disambi dengan apa? Yang lain hanya kuliah satu semester satu mata kuliah doang ya di fasilitas. Iya betul Mbak, cuma satu mata kuliah aja sih paling karena emang dibatasi oleh SKS juga ya. Benar-benar benar. Satu semester 24 kan ya? Iya maksimal 24 kalau di UI. Oke. Sekarang nih, Ronald dalam kapasitas sebagai seorang engineer di perusahaan yang semuanya tahu gitu. Seberapa kepakainya sih atau kepake nggak sih apa yang udah dipelajarin dulu, apa aspek yang paling kamu rasa manfaatnya sekarang? Oke, jadi aspek yang paling aku rasa sih ada dua sih Mbak. Yang pertama itu cara kita belajar dan juga problem solving gitu. Karena eh, kalau misalnya kita join di Bangkit kan kita anggaplah aku itu di Bangkit itu belum tahu sama sekali tentang Android. Jadi aku belajar gimana caranya belajar yang memang dari nggak ada pengetahuan apa-apa sampai bisa lah untuk develop aplikasi Android. Nah aku rasa ini akan kepake di dunia kerja gitu juga ya. Karena tiap perusahaan itu kan arsitekturnya berbeda dan cara workflow itu berbeda. Jadi walaupun kita nggak ada basic karena kita udah tahu caranya gimana belajar dari awal, itu kita bisa lebih paham dan kita tahu celah-celahnya untuk mempelajari hal tersebut. Dan yang kedua itu problem solving. Jadi yang aku rasain sewaktu belajar di Bangkit itu ada aja masalah bahkan belum mulai coding nih dari nyiapin environment buat codingnya aja itu sempat ada masalah gitu.
Nah, di situ tuh aku belajar cara problem solving yang kadang-kadang harus nyari Google sendiri, kadang harus nanya temen. Yang aku rasa ini juga akan kepake di dunia kerja sih, karena masalah pasti akan selalu ada gitu. Karena kan itu kan kenapa kita kerja gitu untuk nyelesain masalah itu. Jadi untuk nyelesain masalah ini, kadang kita harus nyari sendiri, kadang juga kita butuh bantuan orang lain. Itu sih Mbak yang aku rasa kepake banget. Wah, thank you banget ya. Jadi kombinasi antara tech dan soft skill-nya, satu tentang ilmunya, satu lagi tentang metode penyelesaian masalah ya, Ronald ya? Betul. Oke. So, mungkin pertanyaan terakhir banget. Apakah kamu ngerekomendasiin Bangkit for a specific reason? Coba give all these friends gitu ya, satu alasan utama kenapa mesti melirik Bangkit, Ronald, menurutmu? Last question. Oke, satu specific reason kenapa untuk aku merekomendasikan Bangkit untuk teman-teman yang mungkin di jurusan berkaitan teknologi ataupun non teknologi adalah karena eksistensi Bangkit di Indonesia sih Mbak. Jadi aku merasa sekarang itu hampir semua orang itu tahu Bangkit, dan kalau kita join Bangkit pasti akan ada aja topik baru gitu, karena orang-orang tuh mungkin yang udah pernah join Bangkit akan nanya dulu tuh kamu itu learning path apa, terus gimana. Terus kalau misalnya nggak tahu Bangkit juga akan nanya, oh kamu join Bangkit ya. Di Bangkit tuh gimana sih, seperti itu sih Mbak yang bisa saya lihat. Right, so dari segi reputasinya Ronald ya. Ya betul. Wah, thank you banget Ronald untuk insights-nya. Aku udah menyela pekerjaan kamu pagi ini, tapi apa yang kamu sampaikan di sini aku percaya sangat-sangat beda lah kalau Ronald yang ngomong ya, karena langsung dari POV seorang peserta dan juga alumni. Good luck Ronald, kita ketemu lagi di kesempatan baik berikutnya ya. Thank you so much. Thank you Mbak, thank you Prasta, thank you semuanya. Thank you. Terima kasih Ronald. Thank you. Terima kasih banyak. Punten Bapak Ibu dan dan teman-teman semuanya, saya menyelesaikan sedikit lagi slide-nya tentang mekanisme daftar ya. Ini kayaknya paling penting tentang itu. Tadi tentang Ronald sudah, manfaatnya juga sudah teman-teman tahu. Nah, kira-kira semuanya akan berlangsung secara online belajarnya teman-teman. Dan memang pembelajaran di Bangkit mayoritas 80% diajarin sama instruktur dari lebih dari 40 perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi nggak cuma Google, GoTo, atau Traveloka dan Tokopedia aja, tapi banyak perusahaan-perusahaan lain di bidang tech dan juga non-tech yang berpartisipasi mengajar di Bangkit. Ya, ini hanya beberapa di antaranya. Juga dengan penutur asli yang hanya kami pilihkan bersertifikat. Jadi dari TBI udah gitu pengajarnya harus yang bersertifikat sebagai seorang pengajar CELTA. Jadi ini kalian akan dapetin juga di Bangkit. Ini sesi bimbingan sama kakak mentor. Ini adalah para tim yang saat ini sedang mendapatkan dan mengelola uang pendanaan calon startup sebesar 140 juta rupiah yang saat ini masih running sampai nanti bulan Agustus. Nah, buat teman-teman yang penasaran banget, nggak cukup nih Kak, aku pengen lebih mendalami tentang Bangkit gitu. Boleh banget teman-teman, tadi kan Ronald Android ya, kerjanya di Traveloka, ini unik banget, teknik dirgantara ITB teman-teman, ikutan Bangkit, sekarang kerjanya di Meta, di Amerika Serikat. Padahal belajar Android baru di Decoding dan juga di Bangkit. Jadi lucu banget, ini sangat unik, makanya kita kasih review ceritanya si Brian Muhammad ini. Dia kemarin kita interviewnya juga via online ya, di Amerika. Kalau ini juga sama lulusan dari Bangkit yang juga kerja di Traveloka. Nanti di akhir program teman-teman ada career fair online yang disajikan oleh tim Grow with Google dari 100 lebih mitra perusahaan menawarkan lowongan hanya untuk lulusan Bangkit. So it's also a benefit of Bangkit. Carilah hashtag live@, atau live after Bangkit untuk tahu POV. Kalau live at itu berarti POV-nya siswa. Kalau live after berarti POV-nya seorang alumni. Habis Bangkit ngapain sih gitu, manfaatnya apa sih? Cek aja di all kind of social media pasti ketemu. Nah, buat teman-teman pastikan saat mendaftar harus berstatus aktif, tidak boleh sedang cuti, dan pastinya teman-teman saat program berlangsung nanti di bulan
Agustus ya mulai bangkit itu, teman-teman minimal di semester 5 kalau D4 atau S1 atau semester 4 jika teman-teman sedang menempuh pendidikan D3. Nah, tidak ada batasan IT atau non-IT, dan pastikan juga teman-teman tidak yudisium sampai dengan Januari depan, supaya nanti ada proses konversi SKS. Dan pastinya teman-teman sangat disarankan tidak melakukan kegiatan full-time lain di luar bangkit. Nah, teman-teman memang saat ini masih panjang ya, ternyata masih lama Kak, masih tanggal 10 Juni juga, sebulan lagi. Tapi jangan salah teman-teman, kuota hanya 4.500 buat semester ini. Dan pendaftar UIT tadi kalau sudah lihat ya, tahun lalu tuh 500 yang keterima setengahnya. Jadi buat teman-teman yang saat ini menyaksikan tanpa tunggu waktu lama, langsung foto aja ini. Saya kasih sedikit waktu, boleh teman-teman lihat di layar, scan barcode-nya, scan QR-nya, kalian akan langsung dirujuk ke sebuah website bernama Juluko_Bangkit. Di sana teman-teman akan melengkapi 6 isian sederhana, yaitu nama, dari kampus mana, semester berapa, udah itu doang, sama emailnya apa. Nantikan balasan otomatis dalam tempo 24 jam ke depan. Tapi please be aware, kadang-kadang nyangkut di spam, inbox, junk, dan tempat-tempat tidak official lainnya suka nyangkut di sana. So please check all your inbox di email. Kalau teman-teman sudah daftar, boleh ikutan sharing Twibbonnya. Udah ada 1.000 lebih yang ikutan sharing Twibbon mereka di media sosial. Nanti kalian akan dapetin link Twibbonnya saat udah daftar ya, fase yang pertama ini. Lalu boleh juga kalau kalian udah daftar bangkit di fase manapun itu, ikutan challenge, #bangkit challenge, dan dapetin hadiah eksklusif dari tim bangkit buat kalian. Nah, aku boleh sekali lagi highlight teman-teman, yang kalian lakuin tadi di Digi.co/bangkit barulah tahap yang pertama. Nah, nanti ada tahapan yang kedua via email, ngisi form detail kayak pilih learning apa nih, terus kalian dari kota mana, dan lain sebagainya. Formnya agak panjang nanti ya, yang step nomor 2. Yang step nomor 3, teman-teman, ini mutlak harus kalian ikutin. Nggak ikutan tes assessment, nggak bisa ikutan bangkit. Karena dari tes assessment kita akan stack rank dan pilih yang terbaik nilainya untuk masuk bangkit. Jadi kalau kalian pilih ocean learning, ada basic tentang matematika dan juga statistika. Ya. Buat teman-teman yang pilih Android, sedikit belajar dulu tentang logika pemrograman. Tentang dasar Android, hal-hal mendasar tentang Android dan mobile development. Kalau kalian daftar cloud computing, pelajari dasar-dasar cloud, apa sih itu cloud, kenapa itu penting, apa sih stack yang dipakai sama Google, dan lain sebagainya. Nanti akan keluar di pertanyaan assessment test. Kalau udah, teman-teman jangan lupa daftar Kampus Merdeka. Cuma sepengetahuan saya per hari ini belum dibuka. Jadi jangan khawatir, nomor 4, website KM belum dibuka. Jadi nggak apa-apa, sambil nungguin kalian kerjain dulu step 1, 2, dan 3. Semua proses ini harus beres teman-teman 10 Juni. Nah, kalau misalkan lewat dari 10 Juni kita tutup, dan saya saranin mendingan daftar dari sekarang supaya cepat-cepat dia dapat. Jadi kalau misalkan nih kita udah nemu 4.500 sekian gitu ya, yang mendapatkan skor terbaik dan memenuhi semua persyaratan ini. Nanti tentunya yang kita pilih nih kalau skornya sama adalah mereka yang pertama daftar, yang duluan daftarnya, karena kan kuotanya cepat-cepat dia dapat. Jadi buat teman-teman, aku yakin sekali bahwa ini bukan sebuah kebetulan. Teman-teman bisa hadir di acara ini, mungkin Tuhan sudah mentakdirkan kalian untuk jadi peserta bangkit semester depan. Semoga kita ketemu di kesempatan berikutnya waktu onboarding peserta bangkit 2024 batch 2 di Agustus 2024. Oke, saya Ara mengucapkan terima kasih atas kesempatan, waktu, dan perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.